Tamara Tiasmara enggan ungkap hubungannya dengan Yuda Arfandi. Benarkah ia terjebak hubungan toksik? Bahwa hasil laporan dari psikologi forensik ini bisa membantu membuat terang perkara. Nah, perkara ini bisa menjadi lebih jelas, lebih diketahui terutama dalam hal motif, lalu kemudian juga mungkin ada aspek-aspek lain seperti misalnya risiko keberbahayaan, dan yang paling penting adalah kompetensi untuk menjalani pemeriksaan, dan terutama adalah juga bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang psikodinamika kasusnya. Ya, bagaimana kasus ini misalnya tadi sudah disebutkan ada pembunuhan, hilangnya nyawa. Nah, bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini memiliki kelayakan untuk misalnya diperiksa, untuk dalam kaitannya dengan kasus ini apakah bisa ditemukan motif, apakah memang bisa ditemukan bukti-bukti, apakah yang bersangkutan itu sebagai tersangka atau sebagai saksi atau sebagai korban. Berkaitan dengan motif meninggalnya Dante, saya rasa itu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah suatu pembunuhan, karena yang penting adalah akibat material dari perbuatan tersebut, itu meninggalnya Dante, itu sudah terpenuhi. Awal dari pihak kepolisian untuk bisa membuktikan adanya kesalahan, bahkan dugaan adanya tindak pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh si pelaku. Jadi masih sangat terbuka adanya pelaku lain hasil dari perkembangan penyidikan pihak kepolisian. Terima kasih. Ini itu sendiri terjadi 2 tahun yang lalu di tahun 2021. Untuk lokasi kejadian itu di Kempinski, namun untuk tepatnya adanya KDRT itu infonya ada di dalam kamar. Dan memang di saat kejadian kamar itu hanya ada pelapor, terlapor, dan almarhum anak beliau. Ya, sejauh ini kita sudah mengambil keterangan ya, DA interogasi ke 3 orang. Yang pertama dari Samara sendiri, terus ada 2 saksi lain. Maka potensial juga dan beresiko tinggi gitu di kemudian hari menjadi pelaku kembali dalam bentuk yang berbeda, atau juga melakukan tindakan kriminalitas yang lebih berat lagi. Drama-dramanya ya gitu. Ini kalau nggak, ini sebenarnya aku juga nggak tahu ya itu Tamara atau siapa ya, karena namanya viral ya, ada yang meninggal di dunia di kolam renang gitu. Awalnya nggak ngikutin lah, tiba-tiba kaget dong dikabarin gitu. Dan aku memang nggak kenal secara personal yang ini, tapi teman aku yang ngurus tahu bahwa ini dia juga ngaku bahwa dia waktu itu ngeroyok Riko, tapi Riko tetap maafin kan, saling lapor gitu. Ya udahlah, kita hikmahnya luar biasa dan sangat mahal harganya, nggak semua orang bisa dapat ini. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah buat Dante. Kita kenal secara personal ya, cuman dari pihak keluarga banyak yang pingin ketemu sama saya. Saya pribadi kan memang mau damai ya gitu, akan cabut laporan, nggak apa-apa, bahkan saya yang nemuin keluarganya. Ini sebagai itikat baik kita dan sebagai bentuk bahwa memang kita udah ikhlas, udah deh gitu. Tapi ke depan untuk pelajaran teman-teman atau hikmah, jangan deh, walaupun kadang manusia itu udah maafin, ya Allah juga tetap jalankan aturannya Allah, karena semuanya selalu diawasin kan. Tamara Tiasmara hanya terdiam saat ditanya dengan dugaan kekerasan yang ia alami selama menjalin hubungan dengan Yuda Arfandi, tersangka pembunuh anaknya Dante. Sebab ia diduga terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau toksik atau toksik. Pokoknya nanti biar polisi saja yang cerita semuanya. Aku sudah cerita selama pacaran seperti apa. Sudah disampaikan semua ke penyidik, ujar Tamara di Polda Metro Jaya. Seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis 22 Februari. Tamara tak mampu bicara banyak tentang hubungannya dengan Yuda. Saat ditanya apakah selama berpacaran dengan Yuda ia pernah mendapat tindakan kekerasan, Tamara tak menjawab. Ia mengatakan hanya polisi yang berhak menyampaikan hal itu. Kayaknya bukan ranah aku untuk kasih tahu, nanti yang berwajib yang akan sampaikan, kata Tamara. Sebelumnya sahabat Tamara, Soraya Rashid, mengatakan Tamara dan Yuda kerap putus nyambung. Soraya mengatakan memang ada cerita tak mengenakan soal hubungan keduanya. Namun Tamara tetap melanjutkan hubungan mereka dan mencoba untuk memulai hubungan lagi dengan Yuda Arfandi. Sempat ada beberapa cerita hal yang gak enak, cuma kan orang ada yang enggak sempurna gitu kan. Mungkin Tamaranya masih mau bertahan, ya happy-happy saja, ucap Soraya. Soraya pun sempat terdiam ketika ditanya soal isu bahwa Tamara pernah mendapat perlakuan kasar dari Yuda Arfandi.
Kata siapa ya dipukul, itu tanya ke Tamaranya aja. Soalnya memang ya ada beberapa cerita, nggak mungkin aku share, tunggu Tamara dulu aja, tutur Soraya. Tamara Tias Asmara hanya terdiam saat ditanya dengan dugaan kekerasan yang ia alami selama menjalin hubungan dengan Yuda Arfandi, tersangka pembunuh anaknya dan T. Sebab ia diduga terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau toksik atau toksik. Pokoknya nanti biar polisi saja yang cerita semuanya. Aku sudah cerita selama pacaran seperti apa. Sudah disampaikan semua ke penyidik, ujar Tamara di Polda Metro Jaya. Seperti dikutip dari kompas.com Kamis 22 Februari. Tamara tak mampu bicara banyak tentang hubungannya dengan Yuda. Saat ditanya apakah selama berpacaran dengan Yuda ia pernah mendapat tindakan kekerasan, Tamara tak menjawab. Ia mengatakan hanya polisi yang berhak menyampaikan hal itu. Kayaknya bukan ranah aku untuk kasih tahu, nanti yang berwajib yang akan sampaikan, kata Tamara. Sebelumnya sahabat Tamara, Soraya Rasid, mengatakan Tamara dan Yuda kerap putus nyambung. Soraya mengatakan memang ada cerita tak mengenakan soal hubungan keduanya. Namun Tamara tetap melanjutkan hubungan mereka dan mencoba untuk memulai hubungan lagi dengan Yuda Arfandi. Sempat ada beberapa cerita hal yang gak enak, cuma kan orang ada yang enggak sempurna gitu kan. Mungkin Tamaranya masih mau bertahan, ya happy-happy saja, ucap Soraya. Soraya pun sempat terdiam ketika ditanya soal isu bahwa Tamara pernah mendapat perlakuan kasar dari Yuda Arfandi. Kata siapa ya dipukul, itu tanya ke Tamaranya aja. Soalnya memang ya ada beberapa cerita, nggak mungkin aku share, tunggu Tamara dulu aja, tutur Soraya. Tamara Tias Asmara hanya terdiam saat ditanya dengan dugaan kekerasan yang ia alami selama menjalin hubungan dengan Yuda Arfandi, tersangka pembunuh anaknya dan T. Sebab ia diduga terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau toksik atau toksik. Pokoknya nanti biar polisi saja yang cerita semuanya. Aku sudah cerita selama pacaran seperti apa. Sudah disampaikan semua ke penyidik, ujar Tamara di Polda Metro Jaya. Seperti dikutip dari kompas.com Kamis 22 Februari. Tamara tak mampu bicara banyak tentang hubungannya dengan Yuda. Saat ditanya apakah selama berpacaran dengan Yuda ia pernah mendapat tindakan kekerasan, Tamara tak menjawab. Ia mengatakan hanya polisi yang berhak menyampaikan hal itu. Kayaknya bukan ranah aku untuk kasih tahu, nanti yang berwajib yang akan sampaikan, kata Tamara. Sebelumnya sahabat Tamara, Soraya Rasid, mengatakan Tamara dan Yuda kerap putus nyambung. Soraya mengatakan memang ada cerita tak mengenakan soal hubungan keduanya. Namun Tamara tetap melanjutkan hubungan mereka dan mencoba untuk memulai hubungan lagi dengan Yuda Arfandi.